Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa terus berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril ladin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan nikmat sehat dan sempat pada hari ini untuk senantiasa mengikuti majelis adab kajian yang senantiasa kita adakan setiap minggunya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beramal yang terbaik. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Februari ini yang bertepatan juga dengan bulan Rajab, banyak hal yang mungkin harus kita lakukan untuk menggapai keberkahan bulan Rajab, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk senantiasa terus memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab begitu banyak keberkahan jika kita manfaatkan bulan Rajab ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan juga di bulan Rajab ini saat ini bertepatan dengan bulan Februari yang biasanya nih anak-anak muda itu kadang latah mengikuti kebudayaan-kebudayaan yang itu tidak bersumber daripada Islam. Ini biasanya pada tanggal 14 Februari itu ada perayaan Valentine Day, yang mana itu tanya hari kasih sayang, gitu ya. Hari kasih sayang, yang mana sebagian orang merayakannya, bahkan di situ kadang menjadi alasan untuk melakukan khalwat, berdua-duaan laki-laki dan perempuan untuk menyatakan cinta, untuk menyatakan kasih dan sayang, dan tanda kutip mereka bermaksiat, gitu ya. Karena memang bukan hubungan yang dibolehkan, misalnya dalam tanda kutip pacaran misalnya. Bahkan sampai ada yang berikhtilat, ya, dicampur baur laki dan perempuan misalnya, dengan alasan mereka merayakan Valentine misalnya, yang mana itu notabene bukan kebudayaan Islam. Itu dan notabene adalah kebudayaan yang dilestarikan oleh non muslim. Tentu sebagai seorang muslim kita ada tuntunan untuk mencintai dan dicintai. Kita ada tuntunan untuk kemudian berkasih sayang. Dan dalam Islam tidak hanya tanggal 14, kita setiap saat, setiap hari, setiap detik penting untuk mencintai dan dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibu bapak kita, kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita berselawat. Kepada sesama muslim, kita juga penting untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara-saudari kita yang ada di India sana, yang kemudian dibully karena menggunakan kerudung
yang kemudian sekitar ratusan lelaki yang membuli mereka, tapi dengan gagah perkasanya seorang perempuan tadi tidak goyah, tetap mempertahankan memakai kerudung, kemudian juga dia dengan memekikkan takbir Allahu Akbar. Ini semua kalau kita mencintai mereka karena Allah, tentu ini satu hal yang baik. Dan juga kita sama saudara muslim dimanapun seluruh dunia ini saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir kembali ingin melanjutkan adab penghafal Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan kali ini sudah masuk adab penghafal Al-Quran yang ke-14, yang mana adab penghafal Al-Quran pada 14 ini adalah penghafal Quran sejatinya mereka sudah mendapatkan amanah yang begitu besar. Bagaimana di pundak mereka ada hafal Al-Quran yang senantiasa selalu mereka ingat, selalu mereka berusaha untuk mengamalkannya, dan selalu mereka untuk kemudian mendakwahkannya, sehingga seharusnya dan selayaknya sudah tidak ada waktu untuk lalai, tidak ada kesempatan untuk lalai karena sibuk dengan murojaah, sibuk dengan kemudian meneladani, dan juga sibuk senantiasa berusaha kemudian menjadikan akhlaknya adalah akhlaknya Al-Quran. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ditanya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan tentang bagaimana akhlaknya baginda Nabiullah Muhammad SAW, maka jawabannya adalah khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabiullah Muhammad SAW adalah Al-Quran. Begitu juga dengan kita, terutama para penghafal Al-Quran, berusaha menjadikan akhlak kita adalah akhlak yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, sehingga diharapkan para penghafal Al-Quran ini memiliki adab yang ke-14 itu adalah tidak suka lalai. Berarti orang yang senantiasa gerak cepat di dalam hal kebaikan, dan kemudian juga gercep untuk meninggalkan kemaksiatan. Gerak cepat meninggalkan kemaksiatan, gercep dalam kebaikan, gercep dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan juga tidak suka bersenda gurau. Artinya kesempatan untuk bersenda gurau itu tidak banyak, karena tadi yang difikirkan itu lebih banyak yang serius daripada yang bermanfaat. Karena tadi Al-Quran 30 juz yang di situ berisi tentang hukum-hukum, tentang banyak hal gitu ya. Sehingga senantiasa fokus untuk senantiasa bagaimana murojaah, bagaimana mengamalkan, bagaimana mendakwahkan. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghafal Quran adalah pembawa bendera agama. Di tangan penghafal Al-Quran lah juga Al-Quran bisa terjaga. Walaupun memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. Misalnya mau dirubah ayat per ayat oleh orang-orang yang ingin merusak Islam misalnya, tetapi di tangan penghafal Al-Quran lah Al-Quran tetap bisa terjaga. Bahkan ketahuan nantinya kalau itu dirubah, walaupun hanya satu huruf sekalipun pasti akan ketahuan. Kenapa? Karena salah satunya jasa daripada penghafal Al-Quran. Jadi penghafal Al-Quran itu pembawa bendera agama, sehingga ia tidak boleh lalai ya, dan suka bersenda gurau. Kemudian Fudail bin Iyad berkata gitu ya, penghafal Al-Quran adalah pembawa bendera Islam. Tidak sepatutnya ia bersenda gurau bersama orang yang bersenda gurau. Tidak lalai bersama orang yang lalai, dan tidak berbuat hal sia-sia
tanpa guna demi mengagungkan hak Al-Quran. Para hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nantinya kalau dia sudah tidak suka lalai, penghafal Quran juga tidak suka bersenda gurau, maka betul-betul akan menjadi teladan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian juga masyarakat akan meneladaninya, sehingga kemudian dia tidak terpengaruh dengan orang-orang sekitar yang misalnya suka lalai terhadap kewajiban-kewajiban di dalam Islam, suka lalai untuk meninggalkan kemaksiatan. Tetapi seorang penghafal Al-Quran selalu menjaga hafalannya, selalu menjaga kewajiban-kewajibannya, dan juga selalu menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam hal kemaksiatan, dan juga tidak suka atau kemudian senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang sia-sia, kalaupun itu mubah misalnya. Tapi seorang penghafal Al-Quran berusaha untuk menjadikan hari demi hari, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun senantiasa diisinya dengan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bahkan bangsa tercinta ini. Mudah-mudahan ya saya, para pendengar semuanya, terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga agar menjadi orang-orang yang mudah mengamalkan kebaikan-kebaikan dan mudah di dalam menghafalkan Al-Quran bagi yang belum hafal, mudah menjaganya bagi yang sudah hafal, dan kemudian mudah mengamalkannya dan juga mudah mendakwahkannya. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.